Yo, halo. Kembali lagi bersama kami, Dark Rastis. Dan selamat datang di segmen spesial dari kami, Suram, seputar kisah seram. Pada video kali ini, kami akan membahas serial kartun yang mungkin sudah sangat familiar bagi kalian. Yaps, SpongeBob SquarePants. Merupakan serial animasi televisi Amerika yang mulai dirilis pada 1 Mei 1999 dan diciptakan oleh animator ulung bernama Stephen Hillenburg yang juga adalah seorang guru biologi. Serial kartun ini begitu banyak digandrungi dan disukai oleh anak-anak di Indonesia dengan segala tingkah aneh juga lucu pada setiap karakternya. Terlebih seperti kami, anak-anak kelahiran 2000-an, yang pasti tidak lupa kalau serial ini begitu setia menemani kita sebelum berangkat ke sekolah. Namun sayang, serial ini mengalami penurunan kualitas semenjak ditinggal oleh kreatornya, Stephen Hillenburg. Dia yang khawatir akan penurunan kualitas bila serial ini terlalu panjang, membuat dia ingin mengakhiri serial ini pada musim ketiganya. Tapi sayang, Nickelodeon yang sadar dengan kesuksesan SpongeBob tidak ingin serial ini berakhir dan berniat untuk meneruskan serial SpongeBob ini. Oleh karena itulah, Stephen Hillenburg juga krunya pergi meninggalkan Nickelodeon secara satu persatu dan menyebabkan penurunan kualitas pada serial favorit kita semua. Di samping itu juga dengan segala kesuksesan yang diraih oleh serial ini, banyak juga penggemar yang berspekulasi dan membuat teori-teori gelap seputar serial SpongeBob SquarePants. Nah, pada kesempatan kali ini, kami Dark Rastis akan membahas salah dua dari begitu banyak teori gelap tentang SpongeBob. Bikini Bottom, tempat yang terlihat begitu indah dengan awan unik dan segala kehidupan bawah laut hidup, di mana SpongeBob dan teman-temannya tinggal. Namun tahukah kalian, jika ada teori fans yang menganggap kalau Bikini Bottom adalah sebuah situs bekas uji coba nuklir. Jadi nama Bikini Bottom dipakai karena kota itu ada di bawah Bikini Atoll, sebuah batu karang di Marshall Island yang dulunya dipakai oleh Amerika Serikat untuk uji coba nuklir. Karena itulah, makhluk-makhluk yang hidup di area ini sudah bermutasi. Itulah mengapa mereka bisa berbicara dan bertingkah aneh. Kita juga bisa melihat kalau mayoritas tempat tinggal warga Bikini Bottom adalah sebuah besi-besi tua yang makin meyakinkan kita tentunya kalau itu adalah sampah-sampah peninggalan uji coba nuklir. Selain itu juga, simbol bunga awan yang ada di Bikini Bottom sebenarnya adalah sebuah polusi minyak akibat dari aktivitas nuklir di kawasan Bikini Bottom. Kalian ingat Rock Bottom? Tempat yang diperlihatkan pada episode 17B season 1. Di serial ini banyak makhluk yang jauh lebih aneh dibanding Bikini Bottom itu sendiri. Konon Rock Bottom adalah sebuah lubang kawah yang dihasilkan dari ledakan nuklir tersebut, dan tentu saja menjadi tempat yang sangat terkena dampak dari radiasi nuklir, yang menjelaskan mengapa penduduknya lebih aneh dan lebih bermutasi. Apa masih kurang meyakinkan? Pastinya kalian tidak asing bukan sama ledakan itu? Ledakan yang pasti kita lihat di setiap ada adegan ledakan keras. Contohnya kayak di episode Dying for Pie yang ada pada episode 24A season 2, ketika SpongeBob tidak sengaja menjatuhkan kue pie ke wajah Squidward. Nah, scene tersebut adalah kejadian sebenarnya ketika uji coba nuklir dilakukan di Bikini Atoll, yang videonya bisa kamu tonton di YouTube. Selain teori Bikini Bottom yang adalah tempat uji coba nuklir, kami juga akan membahas sedikit soal teori lainnya, di mana teori ini menjelaskan
kalau setiap karakter yang ada di SpongeBob menggambarkan 7 perilaku dari sifat manusia yang dibenci Tuhan. Di antaranya adalah nafsu, malas, amarah, serakah, iri hati, rakus, dan kebanggaan atau sombong. Kita mulai dari sifat SpongeBob yang mencerminkan dosa nafsu dengan perilaku SpongeBob yang terlalu berlebihan mengenai perasaannya. Kemudian Patrick yang mencerminkan dosa kemalasan, di mana ia selalu tidak pernah terlihat melakukan apa-apa. Bahkan di salah satu scene film SpongeBob, Patrick mendapatkan piagam karena tidak bisa melakukan apa-apa. Ketiga, ada dosa kemarahan yang digambarkan Squidward yang terlihat selalu mudah sekali emosi karena kehidupannya sendiri. Tidak jarang Squidward juga sering terlihat senang ketika melihat orang lain kesusahan, terutama melihat SpongeBob. Keempat, ada dosa keserakahan yang diwakili oleh Tuan Eugene Krabs. Ya, yang seperti kita tahu, segila apa Tuan Krabs terhadap uang. Selain itu, Tuan Krabs juga terkenal akan kekikirannya. Kelima, ada Plankton yang melambangkan iri hati, di mana Plankton selalu memiliki ambisi untuk menyaingi restoran Krusty Krab dengan selalu mencoba mencuri resep formula Krabby Patty. Keenam, ada Gary yang melambangkan dosa kerakusan. Mungkin bagi kalian terdengar aneh jika Gary sebagai hewan peliharaan digambarkan dengan karakter rakus. Tapi dalam kartun ini benar adanya terjadi. Gary merupakan satu-satunya karakter utama yang berperan sebagai hewan peliharaan, membuat SpongeBob harus mengurusnya, seperti memberi makan, membersihkan cangkang, dan bahkan sampai memandikannya. Dari sifat itu pun Gary menyandang dosa kerakusan. Dan sifat yang terakhir, ada Sandy dengan sifat terlalu tinggi hati atau kesombongan, di mana dia selalu bangga akan siapa dirinya dan dari mana ia berasal. Nggak cuma sampai di situ, Sandy juga sering menampilkan hasil temuan terbarunya untuk dipamerkan agar dirinya mendapat pujian. Itu adalah 2 teori gelap dari banyaknya teori liar soal SpongeBob SquarePants. Gimana? Apa kalian akan tetap mau untuk menonton serial SpongeBob SquarePants? Dari sini kalian boleh kok memberi tanggapan di kolom komentar. Atau kalian punya teori lain tentang SpongeBob? Boleh banget tuh, tulis di kolom komentar. Terakhir, Dark Rastis mau ucapin banyak terima kasih buat kalian yang sudah mau menikmati konten kami kali ini. Kami juga memohon maaf jika ada kesalahan di dalam informasi yang kami berikan. Dan lagi-lagi, kami berharap semoga hari-hari kalian berjalan dengan menyeramkan. Sampai jumpa lagi.